Perkenalkan, nama lengkap saya Jonius Ngongo. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari salib itu sendiri. Salib adalah lambang kemuliaan bagi umat yang beragama Kristen, karena melalui salib Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Salib juga dapat dilihat dan dapat dipahami sebagai simbol penderitaan. Dan dalam konteks ini, salib dimaknai oleh orang-orang Kristen sebagai sikap kesedihan untuk mengikuti Yesus Kristus melalui penderitaan. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah suatu gaya hidup yang lebih mengutamakan kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama dengan mengorbankan diri sendiri. Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Helena Bupati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna simbol dari lilin. Lilin merupakan simbol terang yang menerangi hati setiap orang. Penyalaan lilin adalah tindakan simbolis dari doa tanpa kata, sebuah permohonan sekaligus juga sebagai harapan dan syukur. Lilin juga menggambarkan atau memberikan gambaran tentang Kristus. Kristus dilambangkan sebagai terang bagi dunia yang gelap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti penyalaan lilin. Yang pertama, arti penyalaan lilin ungu pertama di minggu pertama. Masa Advent atau yang biasa disebut dengan lilin Nabi. Penyalaan lilin ini mengartikan sebuah pengharapan bagi umat dengan penuh sukacita yang disertai dengan penobatan. Disebut lilin Nabi karena untuk mengingatkan bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Penyalaan lilin ungu yang kedua di minggu yang kedua. Masa Advent yang disebut dengan lilin Bethlehem. Penyalaan lilin ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Disebut lilin Bethlehem karena menyimbolkan tempat di mana Kristus akan dilahirkan. Penyalaan lilin merah muda di minggu ketiga, masa Advent yang disebut dengan lilin gembala. Penyalaan lilin ini mengartikan sukacita karena para umatnya menyambut kelahiran Yesus pertama diberitahukan pada para gembala. Penyalaan lilin ungu yang ketiga di minggu keempat. Masa Advent ini disebut sebagai lilin malaikat. Penyalaan lilin ini memiliki arti pendamaian karena mengingatkan umatnya tentang kemuliaan Tuhan, pemilik semesta alam. Disebut lilin malaikat karena para malaikat bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Demikian penjelasan dari saya tentang makna simbol lilin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sutriani Pandamuna. Pada saat ini saya akan menjelaskan makna dari simbol mimbar. Dalam agama Kristen, mimbar atau sering disebut pula khotbah adalah tempat di mana pendeta atau pemimpin gereja berdiri untuk memberikan khotbah atau pesan rohani. Mimbar melambangkan otoritas dan kekuasaan Tuhan karena dari firman Tuhan disampaikan kepada jemaat dan komunikasi antara Tuhan dan umatnya. Mimbar juga bisa melambangkan pelayanan dan pengabdian, karena orang yang berdiri di atas mimbar biasanya adalah mereka yang telah memilih untuk melayani Tuhan dan umatnya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarinda Banjauru. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna simbol Trinitas bagi orang Kristen. Simbol Tripetra memiliki makna yang sangat mendalam dan spiritual. Simbol ini digunakan untuk mewakili konsep Tritunggal Maha Kudus yang merupakan salah satu doktrin utama dalam agama Kristen. Tritunggal Maha Kudus merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya
pandang sebagai tiga pribadi yang berbeda, namun esensinya adalah satu, yaitu Tuhan. Dalam simbol Trinitas, tiga lingkaran atau daun klover yang saling berhubungan mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sementara lingkaran di tengah mewakili persatuan mereka. Bapa mewakili Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Anak merujuk kepada Yesus Kristus yang diyakini oleh orang Kristen sebagai penjelmaan Tuhan di dunia. Roh Kudus dianggap sebagai kehadiran Tuhan yang bergerak dan bekerja di dunia ini. Simbol Trinitas adalah pengingat bagi orang Kristen tentang kepercayaan mereka pada satu Tuhan dalam tiga pribadi. Ini juga mewakili hubungan yang erat dan abadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian penjelasan saya tentang makna simbol Trinitas. Terima kasih. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Revania Nadia Tanggudendo. Saat ini saya akan menjelaskan makna simbol Alkitab dan beberapa simbol yang terdapat dalam Alkitab. Alkitab adalah buku suci agama Kristen dan penuh dengan simbol-simbol yang memiliki makna mendalam. Ada beberapa simbol dalam Alkitab. Yang pertama, air. Dalam Alkitab, air sering digunakan sebagai simbol pembersihan dan pembaharuan rohani. Misalnya dalam baptisan, air melambangkan penghapusan dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Yang kedua, cahaya. Cahaya adalah simbol kebenaran, pengetahuan, dan kebaikan. Yesus sering disebut sebagai cahaya dunia yang menerangi dunia. Yang ketiga, roti. Roti adalah simbol kehidupan dan pemeliharaan. Dalam perjamuan kudus, roti melambangkan tubuh Yesus yang diberikan untuk umat manusia. Yang keempat, anggur, atau lebih tepatnya jus anggur. Ini sering digunakan dalam perjamuan kudus untuk melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan untuk penebusan dosa. Dalam Alkitab masih banyak lagi simbol-simbol lainnya. Semua simbol ini membantu untuk mengkomunikasikan pesan-pesan rohani dan teologis dalam Alkitab. Sekian penjelasan dari saya mengenai simbol dalam Alkitab dan simbol Alkitab. Terima kasih.